Tapi kalau dibandingin ini kan anakannya nampak ya lebih. Kalau ini pakai tanamnya sama. Satu hari sama. Alhamdulillah Mas, semenjak saya produksi bukan saya kurang, cuman kualitas saya tingkatkan. Kalau dulu kita fosfatnya itu cuma 3%. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 33. Anakannya 3. Umur berapa sekarang, Pak? 50. 50 hari sudah tanam. Umurnya 3 bulan ya. 90. Tapi kalau dibandingin ini kan anakannya nampak ya lebih. Kalau ini pakai tanamnya sama. Satu hari sama. Luasan ini ada 1/4 ini. Lebih dikit. Sekarang selama ini udah berapa kali pakai, Pak? 4 kali pakai. Rata-rata produksi Bapak selama 4 itu? Yang pertama 26, yang kedua 31, yang kemarin 25. 26, 31, 25. Yang di 31 itu berapa karung Bapak pakai pupuk NPK Organik nih. NPK organik ini? 1 karung juga. 1 karung juga. Iya. Tambah urea 20 kilo. Iya. Sekarang pupuk NPK apa ini? NPK organik. NPK organik Mutiara. Organikus. Ini harganya berapa? Sekarang 27. 27. Sampai di tingkat petani. Petani. 27.000 dengan 270.000 per karung per 50 kilo ya? Iya. Karena dia kan nggak ada subsidinya, Pak. Kalau sekarang Pak subsidi. Oh, ini kan subsidinya kan sama Mas Kunanto. Mas kita subsidi bergantung sama pemerintah terus. Ini ya. Betul ya. Kalau yang subsidi itu kan itu tinggal apa aja. Ya, pada intinya setelah masa ubi kita ini ada peningkatan sekitar rata-rata 4 karung. Ya, sekarang gini loh Mas, kita kan dengan adanya pupuk-pupuk yang keluaran baru itu, kita pun di tingkat sebagai petani itu banyak menemukan
yang dijajalkan, yang dinyok-nyokkan dalam bahasa itu ke rumah-rumah itu kan banyak pupuk palsu. Jadi kalau menurut pengertian saya pribadi kan, kalau toh untuk pupuk ini bisa terbukti memang benar adanya, itu kita memang harus diaplikasikan di tanaman pangan. Jadi perubahannya itu kalau benar nyata, karena di tanaman pangan itu instan, hanya dalam tempo 3 bulan. Selama Mas Gunanto memproduksi ini dengan komposisi yang ini memang tidak dikurangi. Alhamdulillah Mas, semenjak saya produksi bukan saya kurang, cuman kualitas saya tingkatkan. Kalau dulu kita fosfatnya itu cuma 3%, setelah tahun 2021 itu kita tingkatkan menjadi 4 lebih. 4% ini lebih Pak, sebenarnya 5 hampir 5, 4,47. Itu satu. Sebelumnya kita untuk tidak fosfatnya. Untuk fosfat ya. Untuk sebelumnya kita ini nggak menggunakan penambahan darah sapi. Sekarang kita udah menambahkan darah sapi. Dulu belum. Darah sapi itu kandungannya fosfat dan nitrogen. Fosfat itu belum apa. Kemudian untuk kalium itu sebelumnya kita cuman anggaran di kisaran 15 sampai 16%. Sekarang kita 20 lebih. 21% sebenarnya itu Pak. Itu kan 20,91 di uji labornya, karena kita bulatkan biar enak di karung, kita bikin 20. Uji labornya ada ya semua. Kemudian untuk nitrogennya itu memang kita tidak bisa bermain di situ karena kita organik, kita udah dapat sertifikat. Jadi tetap 4% itu, cuman kita mengharapkan dari urin sama darah sapi aja nitrogennya. Dan unsur-unsur mikro itu memang kita dapatkan dari bahan-bahan organik tersebut, dari urin, dari abunya, dari darahnya itu. Unsur mikronya itu. Jadi pada intinya inilah adanya pupuk kita gitu kan. Itu kita ujinya bukan uji abal-abal, kita udah diakui untuk tingkat nasional kalau uji Skupindo. Oke. Jadi kalau pupuk kita ini sertifikat legalitasnya semua udah ada. Bukan pupuk abal-abal pada intinya gitu kan. Ya. Dan kalau masyarakat yang mudah buktikan nggak cuma 1-2 orang Pak. Kalau untuk di sawit, tanaman karet, dan kita pun nggak pernah promosi Pak. Mohon maaf, saya nggak pernah bikin spanduk di mana. Bapak bisa menengok lah. Kita promosi kita dari petani ke petani. Nah, karena tujuan kita untuk petani yang mempromosikan petani gitu kan. Dan kita nggak mau mengada-ada dengan kondisi adanya bu kita. Maksud saya begini loh Mas. Bukan dalam artian saya menyudutkan produksi ini, bukan. Kami penyuluh ini kan yang bersentuhan langsung sama petani. Nah, jadi kami juga istilahnya kayak mana, memberikan ilmu, memberikan sesuatu ke petani itu real adanya gitu loh. Jadi ketika saya nanti kan seperti halnya ini, kita yang tidak disubsidi dengan pemerintah pupuk, contohnya kan untuk hasil buah yang lebih bagus itu kan di K2O, di kalium ini. Jadi kita kalau masyarakat umum mengenalkan KCL mahal, sehingga orang susah, agak keberatan. Jadi kalau toh pupuk ini saya melihatnya di sini K2O-nya tinggi, termasuknya 20%. 20%. Kalau toh istilahnya memang nanti untuk tanaman pangan itu bisa sangat mendukung, bukan kami istilahnya mau mempromosikan, enggak, tapi kan dalam konteksnya kami menyarankan, karena dengan tingkat biaya produksi biaya produksi kan bisa ditekan dengan adanya pupuk ini gitu maksud saya Mas. Jadi kalau tadi Mas Gunawan mengatakan bahwa memang pupuk ini ujinya bukan uji abal-abal, dan seperti Pak Zainal sendiri pun mengatakan bahwa peningkatan produksinya sudah nyata kan gitu, dengan tingkat biaya produksi yang tinggi,
wabil khusus untuk pupuk. Untuk ini kan kita bisa bantu menyarankan. CLK2 itu kan 60%. 60% kan dia hanya kalau yang KCL itu kan hanya K2O aja. Tapi kalau ini kan meliputi ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada ZN, ada sen, ada boron, ada CU-nya. Kalau kita bandingkan dengan rekomendasi pemupukan tanaman padi sawah, masih tetap harus nambah ureanya Pak. urea dengan P. Iya, P-nya nambah. Tapi kalau dari segi hasil, Ya. dari 22 karung menjadi 25 sampai 31 karung ibaratnya kan. Itu kan udah ada peningkatan dari sebelumnya menggunakan pupuk kimia. Berarti kalau sekarang dalam 2.700 meter Bapak memakai pupuk ini 50 kilo. Iya Pak. Berarti kalau untuk 1 hektar ya Bapak hanya butuh 200 kilo. Kalau rekomendasi Mas berapa? Kalau untuk nengok sekarang saya rekomendasikan per hektar tuh 5 karung lah. 5 karung ya. Minimalnya 5. Berarti 250 kilo. Semin-minnya 200 kilo. 1 karung urea. 1 karung Urea subsidi. Kalau menurut pendapat atau pengertian Mas melihat kondisi sawah kayak begini dan Mas punya produksi pupuk ini, kira-kira apa yang Mas untuk masukan untuk ini kira-kira dengan kita berbicara pupuk loh Mas? Kalau saya jujur aja ya Pak, saya sesuatu tuh saya jawab dengan kualitas saya. Jadi kalau menurut saya kondisi seperti ini ya bagus. Di dalam ada hitung-hitungan panen itu kalau 30, berapa produksi Bapak kemarin tertinggi? 31. 31 berarti kalau 30 kali 4 20 dan 6 ton. 6 ton hasil real kan? Berarti kalau ini hasil upinan 8 ton. Iya toh? Oh. Punya kemana Pak? Punya kenapa? O-nya berarti lebih baik kalau kayak begini kita bisa berbicara sama petani Mas gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi Atau O-nya itu kemana gitu kan? O-nya terlalu panjang masalahnya. agak istilahnya kan gini. Berarti kan ini selama yang Bapak pakai untuk 1 hektar berarti kan 4 berarti sekarang harga jual Mas 7 lah. 27 berarti duitnya 1 juta berapa? 1.080.000 hanya dengan tambah urea 1 Karung 150 berarti 225 1.230. Kalau untuk kita pakai Ponska berapa biasanya pakai? Nah, rekomendasinya 5 sampai 6. 5 sampai 6 tambah urea Ya 2 sampai 3 karung karung. berarti Ya, kalau 9 karung. enggak, berarti kalau 9 karung rata-rata harga 150 berarti pas setengah 1.200.000 berimbang ya. Tapi kondisi sekarang nggak mungkin mendapatkan urea. dan NPK sebanyak itu. Jadi permasalahan sekarang itu petani itu Pupuknya nggak ada. ingin pupuknya 10 karung misalnya. Yang tersedia itu palingan 6. Ya, sekarang Mas Gunanto produksi rata-rata per bulan 25 ton. Bisa sampai 50 ton. bisa diusahakan 50 ton. Bisa, tergantung pesanan. Sampai 2023 ini adalah petani yang menjadi menjadi yang masarkan lah. Jadi distributor tuh. Bukan toko-toko pupuk, nggak ada Pak. Yang menjadi distributor itu bukan toko pupuk, tapi petani sendiri gitu. Contohnya kalau di sini Bu Sol pakai
Saya memasarkan, kayak Pak Widiat mau pakai, Pak Widiat memasarkan, Pak Adi pakai, Pak Adi PPL tuh, Pak Adi memasarkan, kayak Pak D Rahmadi pakai memasarkan, kayak gitu cuma sistemnya. Jadi belum ada sistem yang terstruktur itu belum ada. Cuman seandainya nanti emang ini dibutuhkan oleh petani, saya siap. Bahkan bikin perusahaan besar pun saya siap gitu. Mas Gunanto dengan kesiapannya berproduksi, ya kan ini 50 ton per bulan pun siap. sanggup kan gitu, siap. Sekarang kan gini, yang namanya orang berusaha kan tidak mungkin kita akan tidak cari hasil ya Mas. Iya. Kemudian kan tadi Mas Gunanto mengatakan kami tidak pernah mempromosikan kan gitu. Jadi tapi kan kita juga harus kepingin mencari hasil kan Mas gitu. Jadi saya punya prinsip seperti ini Pak. Saya tidak ingin merugikan masyarakat. Umpamanya kita udah promosi banyak, petani ngambil banyak, tahu-tahunya nggak ada hasilnya. Saya nggak mau. Jadi biarlah masyarakat tahu sendiri. Itu prinsip dari awal itu pupuk kita itu seperti itu. Jadi alhamdulillah nanti kalau emang masyarakat udah pada merasakan hasilnya, manfaatnya dari adanya kita, insya Allah kita siap bantu. Bahkan kalau untuk petani sawah ya Pak ya, untuk petani sawah kan nggak seperti petani sawit, 1 hektar butuh 12 karung sampai 20 karung gitu kan. Kalau ibaratnya kalau melalui kelompok ada yang mengurus kelompok itu, kita pun berani membantu gitu. Menjelang panen ibaratnya nanti kan separuh dibayar nggak masalah. Untuk kelompok tani, terus untuk kelompok tani bukan pribadi. Nah, nanti setelah panen di store ke kelompok melalui kita gitu. Cuman harganya mungkin bisa beda sedikit kan kayak gitu dari harga yang kontanan gitu. Itu kami memfasilitasi petani seperti itu. Khusus selama ini kan petani sawit yang di sekitaran kita, yang kelompok kita. Cuman kalau untuk padi bener-bener ini bagus kualitasnya untuk masyarakat. Kenapa tidak kita bantu masyarakat gitu? Harapan saya seperti itu. Jadi kalau saya intinya apa? Bisa membantu petani itu udah suatu kebahagiaan tersendiri lah Pak. Ayo, kalau bagi saya. Petani beli pupuk dengan harga yang terjangkau, pupuknya ada, hasilnya kayak mendengar Bapak ini, hasilnya bagus Mas, dapat 30 karung, alhamdulillah selama ini udah kali 4 pakai di atas 25, ya alhamdulillah saya juga ikut senang gitu loh Pak. Walaupun ibaratnya kita ini cuman apalah yang kita lakukan membantu petani kan gitu. Beliau pun juga beli sama kita, bukan gratis, tapi hasilnya gitu kita juga senang gitu. Dari 22 menjadi 25 sampai 30 itu kan ada keterpuasan sendiri gitu. Apalagi ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Saya lebih senang. Kalau masalah harga Pak, saya Bang terus terang selagi bahan baku ini tidak naik, ada produksinya, kita siap untuk menjual dengan harga yang standar gitu kan. Nggak terlalu mahal gitu. Memang karena selama ini memang apa kan kita ngikutin harga bahan baku. Yang apa ya Mas, yang termahal di apa ya? Di abu ya? Iya. Abu tandan ini harganya nggak bisa standar. Harganya ini naik turun terus Pak. Jarang naik, daerah turunnya, naik yang ada. Nah, yang ada. Sekarang udah menyentuh harga berapa Mas per kilonya? 3.000 Pak. 3.000 ya? Iya. Kalau nggak kontrak pun nggak bisa. Sistemnya harus kontrak. Mas kontrak di DSL ya. DSL. Oke Mas, nanti ya mungkin kami sangat berterima kasih apa yang Mas berikan buat para petani. Sama halnya kita Mas mendulang hasil dari kreativitas Mas untuk bikin pupuk. Kalau kami kan mendulang hasil rupiah dibayar pemerintah dengan berbicara.